Satu, dua, tiga. Oke guys, jumpa lagi channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas tentang curhatan warung Madura. Jadi seperti kita tahu warung Madura ini merupakan boleh dibilang minimarket ya, tradisional yang bisa bersaing dengan gempuran minimarket franchisee lokal ya kayak Indomaret atau Alfamart. Nah, di sini warung Madura ini ya yang bikin unik nih mereka ini berani buka 24 jam ya. Jadi biasanya ini ada dua orang yang jaga 12 jam masing-masing 12 jam gitu ya. Nah, di sini Sirtiman ini karena tinggal di dekat sini ada warung Madura langganan. Jadi apa ya? Ya mereka tuh suka kalau Sirtiman belanja gitu karena emang jarang utang dah itu. Bercandain doang pura-pura mau ngutang, aduh duitnya kurang ketinggalan, tapi akhirnya bayar gitu. Jadi mereka tuh seneng gitu dan malah ditawarin ngutang, malah ngutang nggak apa-apa, tenang aja udah kenal, santai. Di sini ceritanya ini dulu sebelum Sirtiman rumah ini renov ya kan ngontrak di deket depannya persis tuh. Sebenarnya kita ini langganan beras sama langganan ya pokoknya Indomie dan lain-lain. Kalau beli dadakan di situ, beli kopi 2000-an di situ gitu. Jadinya emang belanja harian ya di situ kebanyakan karena kalau Indomaret kan ya pertama harus kayak motor dulu nyediain parkir dan lain-lain gitu. Belum antrinya ya. Nah, di sini dulu pas sebelum rumah ini lagi direnov ya, pindah di depan rumah, depan persis warung Madura. Itu Sirteman ngelihat orangnya kok mau pulang, dia bilang dia curhat nih. Satu orangnya nih, dia mau ke kampung aja, mau pokoknya rindu kampung, mau cari duit di kampung, pokoknya ya jauh dari kampung, dari Madura ke Depok itu dia tuh apa sih, nggak betah, galau gitu, kangen. Jadi kayak apa sih, ya pokoknya mabok kangen kampung lah gitu. Nah, di sini tiba-tiba dia curhat kayak gitu. Ya si Riman juga kan sebelumnya langganan gitu. Dan ya ini besok nggak lama besoknya ini datang penggantinya suami istri gitu. Suami istri emang ini nggak ada omongannya ya, mereka biasa aja. Ya beda kalau sama yang sebelumnya tuh ya gaul lah gitu. Meskipun orang yang istilahnya nggak terlalu gaul ya biasa aja, tipikal inilah, tipikal orang apa ya, boleh dibilang agak kaku gitu, agak kaku ya pokoknya bukan yang gaul. Nah, di yang sekarang ini suami istri kayaknya masih pada kawin muda gitu ya, langsung pegang warung Madura yang depan depan rumah kontrakan sementara ya. Saya cuma lihat ya biasa aja sih. Kalau datang ya istrinya senyum-senyum, kadang jadi apa ya, kadang jadi nggak enak juga gitu. Suaminya kalau ngeliat Firman ya agak-agak gimana gitu, karena istrinya murah senyum banget. Ya nggak berapa lama ya, mungkin sekitar sebulan atau sebulan lebih deh. Itu orang tuh tahu-tahu pokoknya ada gantinya ya, gantinya anak muda dua. Firman tanya yang kemarin suami istri kemana gitu. Mereka kabur gitu, jawabnya kabur aja, kabur bawa duit gitu. Nah, di sini kan bawa duit cash mungkin ya. Di sini Sirman jadi apa ya, kok kayak gitu ini perjanjiannya gimana sih, main kabur aja. Terus yang itu juga curhat tuh, yang anak baru katanya tetangga-tetangga samping keseringan ngelihat yang cewek itu main tiktokan mulu gitu, sampai ada kabar kayak gitu, main tiktokan mulu gitu. Jadinya kayak apa ya, jadi nggak fokus, jualannya jadi nggak fokus, kerjanya jadi nggak fokus. Nah, di sini
sama anak muda ini ya sempet lama ya sampai Sirtiman rumahnya selesai direnov mungkin 6 bulan. Ini anak muda nih masih masih bertahan gitu loh. Cuma akhirnya setelah Sirtiman pindah ya langsung ya drop itu, langsung drop. Dia tuh kayak apa ya, emang dulu saat Sirtiman di depan situ emang Sirtiman setiap hari bolak-balik, setiap hari bolak-balik. Jadi kayak ibaratnya apa ya, yang gaul, dia anak-anak muda sih ya, gaul, canda. Terus dia juga setiap hari juga kayaknya semangat terus gitu. Kadang Sirtiman pagi ke situ, kadang malam ke situ, kadang siang. Jadi semangat terus. Cuma pas giran Sirtiman pindah ini tiba-tiba kok ya emang kebetulan di rumah baru, jadi di rumah yang baru jadi ya, jadi renov, jadi jarang kesana gitu. Karena emang mau keluar jadi males ya. Kalau udah di rumah agak jauh soalnya. Mau keluar motor juga jadi males. Ya pokoknya lagi bersih-bersih rumah dah, sibuk bersih-bersih rumah, ngatur-ngatur rumah. Selang berapa lama ya, mungkin 3 bulan itu ya mulai kayaknya ada masalah ya. Sirtiman kadang kesana ya, entah itu seminggu sekali, seminggu 2 kali, cuma nggak kayak dulu kan. Dulu ini setiap hari karena di depannya langsung gitu. Saat Sirtiman kesana pas dilihat itu di depan warungnya tuh jejer motor 4, jejer motor 2, ngomongnya motor-motor. Ternyata apa ya, Sirtiman sendiri udah ngebaca ini kayaknya nggak beres nih, terlalu banyak motor di depan warung gitu. Jadi kayak yang jelas udah pasti ya, udah pasti tebakan Sirtiman nih. Ini kayak duit warungnya dipakai buat beli motor, nggak, atau mungkin investasi mau dijual lagi atau gimana. Mungkin dia beli istilahnya rongsok bodong terus di servis, terus ya pokoknya didandanin lagi lah seperti itu. Ini kendalanya adalah nggak lama itu dia itu dapat tugas disuruh suruh balik kampung gitu, suruh balik kampung lah gitu. Ditanya kenapa, ya dia nggak ngomong gitu, cuma nanya-nanya ini aja sih. Kayaknya ada ya mungkin anak motor ya, sebelah rumah Sirtiman tuh. Dia kayaknya nggak tahu bisnis sama yang jaga warung Madura itu, mungkin ngutang atau gimana. Pokoknya ada masalah gitu, duitnya ditahan atau gimana nggak tahu lah. Nah di sini ya sebelum pindah dia cerita gitu, cerita mau ini mau pulang gitu, mau pulang gantinya yang dulu yang saat sebelum suami istri itu, yang laki-laki yang agak kaku itu. Ya benar tadi Sirtiman kesana ya, tadi Sirtiman kesana ngelihat dia udah di situ, udah ganti orang lagi gitu. Sama orangnya baru sama sekali. Sebelumnya yang anak muda ini, ada satu anak muda yang ganti orang terakhir nih, cuma akhirnya disuruh ganti juga gitu. Jadi yang dulu anak muda ini sempat 3 orang lah gitu, yang satu diganti sama yang baru, yang agak baru, cuma habis itu diganti semua juga. Nah di sini dia cerita kalau ternyata tokonya ini sampai minus 13 juta ya, utang di mana-mana. Terus ada yang nagih ya, utang motor lah, nagih dan macam. Pokoknya dia kan belanja di entah itu di agen Cina gitu. Ini bukan rasis ya, emang bilangnya kayak gitu istilahnya. Agennya marah-marah gitu, pengen ya segera dilunasin utangnya, udah numpuk. Ya yang karena yang baru ini kan ya berusaha memberesin pelan-pelan, itu akhirnya minta dispensasi. Ya cuma semuanya curhat ke Sirtiman semua. Jadi yang punya utang-utang itu motor atau pokoknya nggak tau lah ya, intinya motor ya, intinya motor. Jadi intinya tuh setelah ditotal tuh minus 13 juta gitu. Nah di sini kan jadi pertanyaan Sirtiman ini, eh, warung Madura yang seharusnya kuat ya, bertahan, survive ngelawan gempuran franchisee, ya pokoknya boleh dibilang warung mart dari Indomaret atau Alfa yang notabene ya, itu
yang bos utamanya kan ini orang Cina gitu. Orang Madura kan seharusnya ya bangsa Indonesia lokal ya, meskipun ya sama yang di Alfa juga orang Indonesia. Cuma ternyata ya menurut Sirtiman ini pertama ya, mungkin mereka istilahnya lokasinya kan jauh banget ya dari Madura, ada yang di Jakarta, ada yang di Depok. Dan ini mereka berdasarkan mungkin kekerabatan aja kali ya, atau istilahnya apa ya, yang jelas pertama mereka ini ya baik hati ya, mempercayakan bisnis ke orang, minimal ya 2 orang itu ya jaga sip-sipan. Cuma yang saya lihat ini pengawasannya emang kurang gitu loh, pengawasannya ini ya, terutama ya mungkin seharusnya ada yang kontrol gitu, ada yang kontrol mingguan atau ya pokoknya bulanan, ini hitung-hitungannya, pembukuannya gitu. Karena selama ini ya dipercayain gitu aja, mungkin udah nggak kejangkau kali ya. Mungkin karena ya taunya terima beres aja, percayalah gitu. Dan bisnisnya juga banyak tersebar, nggak mungkin satu-satu diurusin. Pokoknya dia terima, putar lagi seperti itu. Ya, cuma permasalahannya adalah keamanan ininya ya, kepercayaannya masih ya, seharusnya bangsa Indonesia ini apalagi sesama suku, boleh dibilang ya, suku mereka ini suku Madura gitu, dan ya seharusnya lebih apa ya, menjaga inilah gitu kepercayaan ya, biar jadi contoh kalau suku lain tuh mereka tuh benar-benar ya bisnisnya tuh terpercaya gitu loh, jadi nggak ada kayak kayak tadi yang awal main pergi aja duitnya diambil, terus yang anak muda ini yang gaul, yang anak motor ini minus 13 juta gitu aja buat ya itulah foya-foya motor atau gimana. Nah, di sini jadi kasihan gitu. Statement ngeliat kasihan yang punyanya ya. Jadi apa ya? Jadi ladang ladang penipuan aja gitu. Jadi apa sih? Ladang perampokan boleh dibilang ya. Duitnya diambil cuma-cuma gitu aja. Nah, di sini coba kalau kalian semua ada ide ya gimana untuk pengawasannya deh gitu. Untuk pengawasannya silahkan kalau ada ide. Soalnya di sini sih teman cuma dengar curhatan aja, dan mungkin kalian kalau ada ide silahkan nanti kita diskusi, bikin konten yang ya mungkin ya bisa buat pelajaran buat kita bersama gitu, buat yang jaga di warung juga, pemilik warungnya juga, kita juga pembelinya juga ya mungkin bisa bisa kasih masukan ya, sebagai pelanggan juga bisa kasih masukan ya, agar ya usahanya tetap jalan, kitanya juga ya mendukung terus ya, karena biar gimana juga warung Madura juga ya salut gitu saat segala sesuatunya ini susah, mereka bisa survive, berani gitu, meskipun perjuangan ya harus buka 24 jam ya. Bayangkan 24 jam itu di daerah Sirtiman, yang di daerah istilahnya dulu ini pernah terjadi apa sih, geng motor itu ya di daerah Mampang sekitar situ. Cuma mereka ini berani gitu. Biasanya kan yang udah jam 12 nih orang nggak berani keluar. Cuma mereka tuh ya buka 24 jam gitu. Dan ini ya kalau itu kan jaganya cuma satu orang aja, satu orang tidur gantian ya, pagi, malam, siang sama malam gitu. Nah, di sini kalau kalian ada ide ya silahkan coba ditulis di kolom komentar, ini pengawasannya gimana sih gitu. Ya saran aja, saran ide ya, nggak usah menghakimi, nggak usah debat. Nah, di sini kalau komen tuh biasanya jangan debat ya, kasih saran yang membangun gitu. Cuma jangan ngedebat gitu, apalagi ngedebatnya apa sih yang nggak jelas, nggak sesuai topik gitu. Biar gimana juga ini bisnis yang perlu ya kita juga jaga bersama gitu, jangan sampai ya istilahnya kalah sama yang franchise lah. Ini juga bisa membuat apa ya, teladan ya untuk para pengangguran atau yang anak-anak mager agar mau berusaha ya, berjuang gitu loh, entah itu buka warung, buka toko ya, contohnya kayak warung Madura, mereka 24 jam konsisten ya,
dan buka terus. Nah, di sini juga kalian juga harus lebih ya punya sistem yang lebih ketat lagi ya. Jangan sampai istilahnya kecolongan kayak gitu, kecolongan, kerampokan apa istilahnya. Untuk yang mau kasih ide atau saran silakan kolom komentar. Oke guys, jangan lupa untuk jempolnya. Sampai jumpa video berikutnya. Goodbye.